Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hamidah, kemudian Ahmad Agna Faiz, Bintan Milatur Rahmah, dan yang terakhir Putri Nurlaili Arumdati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan kelas A dengan tema Media Grafis Pembelajaran. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan apa itu media grafis. Oke, simak baik-baik videonya ya. Terima kasih. Selamat menonton. Pengertian media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media grafis merupakan semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual yang lain. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Media grafis merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dikarenakan media grafis dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan perhatian dan minat siswa untuk belajar, tentunya akan mempengaruhi terhadap nilai akhir pembelajaran atau prestasi belajar. Baik, di sini saya akan sedikit memberi penjelasan terkait sejarah media grafis dalam pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Dan pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar, sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Dan pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau biasa disebut sistem approach juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Pada era komunikasi modern, media komunikasi modern termasuk media pembelajaran perkembangan sangat luas, mulai dari video atau biasa disebut virtual reality, permainan interaktif, media sosial dengan ciri-ciri media sosial yang unik, dan lain sebagainya. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa didik yang diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Perlahan-lahan, dari pengalaman yang dialami dari proses tersebut, guru mulai menemukan bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Di sini ada beberapa karakteristik dari media grafis pembelajaran. Yang pertama, media beraksi. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio. Dan yang keempat adalah media audio visual. Yang pertama, media beraksi. Dalam media beraksi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu transparansi OHP,
Dan yang kedua yaitu film bingkai atau slide. Yang pertama, apa sih transparansi OHP itu? Transparansi OHP ialah alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Perangkat media transparansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perangkat lunak, dan yang kedua adalah perangkat keras. Dalam teknik pembuatan media transparansi yaitu yang pertama mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu, dan yang kedua membuat sendiri secara manual. Bagian kedua yaitu film bingkai atau slide. Film bingkai merupakan film transparansi yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang praktis. Untuk menyajikannya dibutuhkan proyektor slide. Yang kedua, media visual. Media yang tidak diproyeksikan. Yang pertama yaitu media realita. Media realita ini adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Yang kedua yaitu model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Yang ketiga, media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Selanjutnya, bagian yang ketiga, media audio. Media audio ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu radio, dan yang kedua yaitu kaset audio. Radio ini merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Kaset audio yang dibahas di sini khusus kaset audio yang sering digunakan di sekolah. Keuntungannya yaitu media yang ekonomis karena biaya penggandaan dan perawatannya murah. Bagian yang keempat, media audio visual. Media audio visual ini ada dua, yaitu media video dan media komputer. Media video merupakan salah satu jenis media audio visual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Biasa dikemas dalam bentuk VCD. Media komputer. Media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Selanjutnya adalah manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih aktif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci, misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang terakhir, yaitu merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media grafis. Bentuk dari klasifikasi
klasifikasi media adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik yang dijelaskan sesuai dengan mata pelajarannya dan peserta didik dapat memahami pelajaran. Kemudian, klasifikasi media grafis, yaitu disajikan dalam bentuk tulisan. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian itu. Kelebihannya, yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didiknya. Kekurangannya, salah satu penyajian hanya berupa unsur visual. Fungsi dari implementasi klasifikasi media pembelajaran media grafis yaitu untuk menarik perhatian, untuk membantu daya kreativitas peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihan dari media grafis diantaranya seperti dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Tiga, pembuatannya mudah dan harganya juga murah atau terjangkau. 4. Menarik perhatian siswa. 5. Dapat membantu mengatasi keterbatasan siswa. Sedangkan kekurangannya seperti membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual.